tutorial dari penggunaan website Yuk Kita Belajar ppkn.com. Ya, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai pengembang bersama dua rekan saya Muhammad Taufik Rahman, sama dua rekan saya itu ada Mezaluna Dila Zahra dan Jihan Fadilah. Ya, langsung aja pada menu tampilan awal ini adalah menu home yang dimana ada beberapa menu yang ada di sini. Ya, untuk di bagian pojok kiri atas ini ada logo UNJ dan ada PGSD Universitas Negeri Jakarta, yaitu sebagai identitas dari kampus PGSD UNJ itu sendiri. Nah, berikutnya di sini ada menu home sebagai menu utama di website kami. Terus ada About Us sebagai menu untuk pengembang ya, untuk lebih tahu siapa pengembang websitenya. Dan ada activities, ada kegiatan apa aja yang ada di website ini, ada kontak. Untuk kritik, saran, dan masukan bisa melalui kontak. Dan di sini ada Twitter, sosial media, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Ya, di sini ada PT Indonesia yang amat sangat melambangkan negara ya. Begitupun dengan mata pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin kita bisa ke bawah dulu. Dan di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di website ini ada 5 ya, teman-teman. Mungkin bisa dibaca aja sendiri. Oke, terus di bawah sini ada mengenal kami lebih lanjut nanti ya setelah ini. Oke, berikutnya ada petunjuk penggunaan website. Nama websitenya sendiri Yuk Belajar ppkn.com, dan di sini ada beberapa panduan ya mengenai websitenya. Setelah Anda masuk pada tampilan utama atau home, silahkan pilih activities yang berada pada bagian atas untuk menyimak materi pembelajaran dan mengerjakan kuis. Jadi pada menu activities yang ada di sini, teman-teman kalau mau menyimak materi pembelajaran dan mengerjakan kuis ada di menu activities. Catat ya teman-teman. Dan jika Anda ingin melihat siapa pengembang website pembelajaran ini, silahkan pilih About Us. Ya, jadi kalau teman-teman pengen tahu siapa pengembang di balik website ini, mungkin bisa klik menu About ya, About Us. Oke, berikutnya jika Anda mengalami permasalahan atau ingin memberikan kritik, masukan, dan saran, silahkan pilih kontak. Oke, jadi ketika teman-teman ada kendala mengenai penggunaan website ini, mungkin teman-teman bisa ke menu kontak untuk memberikan saran dan masukan untuk para pengembang dari website ini. Nah, jika Anda ingin kembali pada tampilan utama website, silahkan pilih Home. Nah, ini adalah tampilan utama dari website atau home gitu ya, teman-teman. Oke, berikutnya di bawah sini ada kutipan kalimat dari Ki Hajar Dewantara. Jadikan setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Oke, lanjut. Di sini ada gambar-gambar sebagai gambaran untuk akhirnya materi apa nih akan dibahas dari website ini. Nah, di sini sudah dapat sedikit ya gambaran, yaitu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oke. Nah, di bawah sini ada YouTube, ada materi untuk akhirnya tambahan materi dari teman-teman
ketika dirasa kurang untuk akhirnya mendapatkan materi dari website ini, teman-teman bisa sekaligus nonton di sini, teman-teman. Jadi tinggal klik aja. Nah, Ada yang spesial buat di kamu. sini, Ini dia. Ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit. nah di sini Pipo, Lula, ada dan Bol berencana materinya ya yang udah tersedia gitu. Dan tinggal ditonton dan sumbernya itu dari Geniora. Oke, kita lanjut ke atas. Oke, untuk mengenal kami lebih lanjut, mungkin bisa kita klik dulu ya sebelum akhirnya kita masuk ke menu mulai belajar. Oke, nah ini tentang kami atau tadi tentang pengembang dari website kami, yaitu About Us. Nama websitenya Yuk Belajar PPKN, dan website ini merupakan suatu media pembelajaran yang digunakan untuk salah satu muatan pelajaran yang terdapat di tematik SD kelas 5, yaitu PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini ada profil dari pengembang website itu sendiri. Yang pertama ada Kak Jihan Fadilah dari PGSD UNJ angkatan 2019. Dan di sini yang kedua ada Kak Mezaluna Dela Zahra dari PGSD UNJ 2019. Dan di sini juga yang ketiga ada Kak Muhammad Taufik Rahman dari PGSD UNJ 2019. Ketiga orang ini merupakan para pengembang di balik website yukbelajarppkn.com. Oke, kita kembali ke menu home ya teman-teman. Oke, setelah ini kita akan melanjutkan mungkin ke menu activities kali ya. Mungkin kita klik dulu nih ke menu mulai belajar, klik, dan ketika diklik kita langsung masuk ke menu activities yang dimana di menu ini ada bermacam materi pembelajaran yang ada gitu ya, mulai dari mempelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara umum, dan ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, adapun contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan di sini juga setelah teman-teman membaca materi yang udah disediakan di website ini, teman-teman juga bisa menjawab kuis mengenai materi yang tadi sudah teman-teman baca mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, mungkin kita coba masuk ke salah satu ya, ke semuanya deh, biar adil gitu ya. Ada apa aja sih di website ini? Oke, kita klik dulu nih yang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, ketika kita klik dan kita masuk ke menu yang dimana di sini isinya materi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara umum gitu ya, secara luas. Dan di sini dipaparkan hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Dan di sini juga ada macam-macam hak yang dimiliki manusia. Salah satunya hak memperoleh pendidikan yang layak atau hak mendapatkan pendidikan. Oke, berikutnya di bawahnya ini ada pengertian dari kewajiban. Kewajiban sendiri berasal dari kata wajib, kata dasar wajib yang artinya harus. Dan di sini ada macam-macam kewajiban manusia. Salah satunya kewajiban menjaga kebersihan badan sehingga mempunyai badan yang sehat dan kuat, atau bersih ya, badan yang bersih. Oke. Nah, di bawah sini ada pengertian dari tanggung jawab, adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Dan di sini juga ada macam-macam tanggung jawab. Salah satunya itu tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Ini ada gambarnya. Oke, di bawah sini
Agar kalian lebih memahami tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, silakan tonton video pembelajaran yang ada di bawah ini. Kita klik aja, ini sebagai materi tambahan jika dirasa kurang dapat memahami materi yang udah dipaparkan di atas. Oke, kita klik. Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilham, Nah, kelas 5, nanti ntar tema 4, subtema 1, muncul muatan seperti PKN. ini dan bisa Hak, dijalankan kewajiban, langsung dan di tanggung jawab. websitenya. Jadi tidak melalui keluar dari website ini, jadi bisa digunakan secara langsung lah istilahnya seperti itu. Oke, kita karena sudah pelajari mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kita kembali ke menu sebelumnya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kalau tadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara umum, nah materi berikutnya ini mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oke, mungkin kita bisa klik aja. Nah, di sini terdapat menu materi yang dimana sudah ditambahkan oleh para pengembang website, di mana hak sebagai warga negara mengenai pengertiannya dan apa saja hak-hak yang ada di apa aja hak warga negara, kayak misalnya seperti yang pertama, mendapatkan tempat tinggal yang layak, ataupun memperoleh pendidikan, memperoleh penghidupan yang layak, ataupun mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pelayanan masyarakat. Dan begitupun di sini ada kewajiban sebagai warga negara. Nah, di sini yang pertama, kewajiban sebagai warga negara yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dua, menjaga keselamatan dan keamanan, menjaga kelestarian alam. Nah, kayaknya cuma 3 itu. Nah, berikutnya ini ada tanggung jawab sebagai warga negara, yang dimana ada beberapa contoh tanggung jawab sebagai warga negara, antara lain tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, membayar pajak tepat waktu dan lain-lain. Dan sumbernya ini sudah tercantum ya teman-teman. Jadi sudah cukup jelas dari mana asal materi-materi ini, karena di sini sudah disajikan sumbernya juga seperti itu. Oke, kita ke menu sebelumnya lagi. Nah, kalau tadi kita udah belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, udah belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, kurang lengkap kalau kita nggak mempelajari contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Langsung aja kita klik. Dan ini menu materinya, contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Di sini ada contoh-contoh dari hak warga negara yang diberikan oleh pemerintah dan tercantum dalam UUD 1945. Dan ada salah satunya hak menganut agama, yang dimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2. Dari kedua pasal di atas dapat dimaknai bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan menentukan agama atau kepercayaan masing-masing sesuai dengan yang diyakini sepanjang tidak merugikan orang lain. Pemerintah memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada semua warga negara untuk menjalankan ibadahnya. Ini salah satu contohnya untuk hak. Terus berikutnya ada kewajiban warga negara, dan di sini ada contohnya. Salah satu contohnya itu yang pertama, taat membayar pajak. Setiap warga negara wajib membayar pajak karena pajak tercantum dan diatur dalam pasal 23A
Undang-Undang Dasar 1945. Dengan membayar pajak, warga negara telah memenuhi kewajibannya pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945, yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Nah, berikutnya di sini ada tanggung jawab. Contoh dari tanggung jawab yaitu ada 5: meningkatkan rasa solidaritas, melakukan kerjasama, gotong royong. Nah, itu tadi materi mengenai contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Berikutnya, setelah menyimak contoh-contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, silahkan kalian klasifikasikan gambar-gambar di bawah ini. Masuk, ya gambarnya nggak ada nih, belum tercantum ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke menu sebelumnya. Ya, setelah teman-teman pelajari semua materi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, begitupun contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, berikutnya di sini ada kuis. Kerjakan kuis di bawah ini. Kuis tentang materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang udah teman-teman pelajari tadi dari website yukbelajarppkn.com. Nah, langsung aja kita pencet klik atau kita klik next, dan di sini muncul nama. Oke, kita klik dan kita ketik nama. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya atau sebelumnya. Ya, kita pilih menu selanjutnya ya. Nah, di sini setelah kita mengisi nama, muncul ke kuisnya. Mungkin kita bisa isi kuisnya. Oke, kita salah-salah isi ya. Oke, berikutnya kita isi Oke, kita langsung klik submit. Dan di sini sudah langsung terjawab, sudah langsung ketahuan benar tidaknya dari pertanyaan yang udah ditanyakan tadi dan teman-teman isi. Dan di sini ada 4 salah ya teman-teman, mohon dimaafkan. Oke, mungkin kita balik ke menu sebelumnya, ke menu tampilan awal setelah kita mengerjakan kuis. Oke, berikutnya kita menuju ke menu terakhir nih, ke menu kontak. Dan buat teman-teman yang mengalami kendala mengenai penggunaan website ini, mungkin bisa menghubungi kami di alamat Jalan Taman Setiabudi 1, nomor 2, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, atau ini sebagai alamat kampus kami, atau juga bisa dapat mengirimkan email ke yang ada di bawah ini, atau juga teman-teman dapat mengirimkan pesan dengan nama lengkap, alamat email, terus apa pesannya dan segala macam. Oke. Berikutnya, oh tidak bisa. Oke, mungkin sekian kali ya pemaparan tutorial dari penggunaan website yukbelajarppkn.com, dan mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai website ini. Maaf jika terdapat
banyak kesalahan pengucapan kata atau kalimat yang dirasa kurang berkenan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.